9 dan dirubah Undang-Undang 20 tahun 2021, khususnya pasal 2 dan 3 itu tidak mensyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana itu harus mendapatkan keuntungan. Nah, ini dulu yang perlu dipahami dan saya luruskan, ya. Ketika dia menguntungkan orang lain atau korporasi, maka bisa dikenakan ketentuan pasal ini. Apabila di sana ada niat jahat, ada kesengajaan bahwa perbuatan yang dia lakukan itu melanggar hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Itu dulu ya yang saya sampaikan. Yang kedua, apa keuntungan yang diperoleh oleh NAM? Ini yang sedang kami dalami. Penyidik fokus ke sana, termasuk tadi disampaikan adanya investasi dari Google ke Gojek, ya. Kami sedang masuk ke sana, ya. Nanti kalau pada saatnya alat bukti cukup, tentu akan kita rilis pada teman-teman wartawan, ya. Kenapa tadi NAM sudah diperiksa mulai pagi sampai malam, kemudian hari ini belum ditetapkan sebagai tersangka? Karena berdasarkan kesimpulan penyidik masih perlu ada pendalaman alat bukti. Untuk itu teman-teman nggak usah khawatir, beberapa kegiatan atau kasus yang kita tangani tidak berhenti sampai di tahap pertama, tapi ada kedua dan seterusnya. Sabar ya, sabar. Karena bicara hukum, bicara alat bukti, ya, bicara alat bukti. Ketika dua alat bukti cukup, pasti akan kami tetapkan sebagai tersangka. Baik, saya kira jelas. Silakan. Bapak, kalau dari Kompas masih soal kenapa NAM tidak menjadi tersangka, ini kan kalau kita berkaca dari kasusnya Tom Lembong ini kan tidak satu, dia tidak mendapatkan keuangan, keuntungan, dan juga dia mungkin tidak ada dalam tanda kutip mens rea ya, tapi kan di dalam dakwaannya kan dia memberikan keuntungan, menyebabkan keuntungan untuk pihak-pihak. Di dalam kasus ini kan sudah disebutkan kalau NAM, satu, dia memaksakan ada produk, kedua, dia sudah menguntungkan, memberikan satu jalan lah kepada si PT Bhinneka itu sebagai penyedia utama di dalam produk ini. Ini alasannya, apakah dua hal itu tidak menjadi hal yang cukup dari penyidik untuk tetap menetapkan NAM sebagai tersangka malam ini, Pak? Iya, ya. Pertanyaan yang bagus ya. Kembali lagi saya jelaskan bahwa menetapkan sebagai tersangka itu minimal 2 alat bukti. Kami masih kembangkan bukti-bukti yang lain. Memang dari keterangan para saksi, termasuk 4 yang sudah tersangka ini, memang pernah ada rapat Zoom meeting yang dipimpin oleh NAM, yang dimana di sana agar menggunakan Chrome OS, yang pada saat itu sudah saya sampaikan belum dilakukan lelang atau proses pengadaan barang dan jasa. Namun kami juga perlu alat bukti yang lain, alat bukti dokumen, alat bukti petunjuk, ya kan, alat bukti keterangan ahli untuk NAM. Nah, untuk itu saya ulangi lagi, ketika 2 alat bukti cukup, pasti penyidik akan menetapkan siapapun orangnya sebagai tersangka. Cukup? Baik, satu lagi ya.